وبركاته. الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، نخصص لا راح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركات ونفحات في الدين والآخرة، وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta para pendengar Madinah di rumah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini mari kita senantiasa menjadikan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita masih berbicara yang terkait dengan orang yang meninggal dunia. Kemarin kita bicara tata cara sholatnya. Sekarang bagaimana kita mensikapi mereka itu, jenazah itu, apakah apa yang baik bagaimana. Ini ada, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis nomor 227. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah begini, asri'u bil jinazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalik fasyarrun tad'unahu ala riqabikum. Hadis ini muttafaqun alaih. Artinya asri'u, percepatlah, bergegaslah kalian bil jinazati, dengan jenazah. Cepat ini. Jadi maksudnya di sini itu cepat-cepat dibawa ke makbarah. Di sini ada juga maksudnya isra di sini adalah yuhmal mait ila wal isra, maksudnya isra itu syiddatul masyi. Nah ini cepat, jalannya itu cepat. Dulu kalau orang mayit kan jenazahnya dipikul, suruh cepat. Ini alasannya apa? Fa in taku sholihah, kalau memang jenazah itu termasuk jenazahnya orang yang baik, fa khairun tuqaddimuna, makan baik apa yang kamu lakukan itu, biar mereka cepat tahu apa nanti akibat dari mereka berbuat baik itu. Nah, jadi yang kita sampaikan kepada mereka sesuatu yang baik, biar cepat-cepat tahu mana tempatnya itu. Ini. Tapi wa in taku siwa dzalik,
dia itu selain itu termasuk jenazah yang tidak baik, fasyarrun, maka jelek. Tad'unahu ala riqabikum, kamu meletakkan jenazah itu di atas pundak-pundakmu. Barang elek kok lama-lama kamu taruh di pundak kamu pikul, itu barang elek. Maka cepet aja. Jadi kalau memang jenazah itu baik itu juga bagus. Karena apa? Kalau kita cepet-cepet biar jenazah itu biar tahu tempatnya. Tetapi kalau jenazah itu jelek, ya ini kan jelek juga kalau kamu letakkan lama-lama di pundak kamu. Wah ini kalau memang itu dalam masyunya ini, atau ke tempatnya juga macam itu. Jadi kalau yang baik memang cepat, jenazah itu cepat di tadhizul jenazah itu kalau bisa cepat. Ya mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, menanam. Asalkan sudah siap makbarahnya, kalau bisa cepat-cepat dimakamkan. Ini. Nah, dari hadis ini ada fikul hadisnya begini: istihbabul isra bil jenazah. Tapi isra'an wasaton bainal jarri wal bud'i. Jadi cepat-cepat mikulnya itu di antara lari dan lambat. Jadi biasanya orang Jawa mengatakan kalau jenazah itu baik, katanya ingin lari sendiri, orang mengikuti. Kalau orang ini jenazah ini jadi punya watak macam itu. Coba di sini bihaitsu la yantahi al-isra ila khususi mafsadatin bil mayyit. Sekiranya kalau cepat itu tidak mengakibatkan ada merusakkan kepada jenazah. Jadi cepat-cepat mungkin takut jatuh atau sampai plek-plek itu kan kasihan, plek-plek itu kan kasihan. Jadi sampai jenazahnya itu munggah mudun kan bluk-bluk kan kasihan itu. Pokoknya jangan sampai menjadikan jenazah itu rusak, mafsadah. Jadi merusakkan pada mayit, jangan. Ataupun ini au masyaqqatin al musyayyi wal hamil. Nah ini. Atau ini bisa menyebabkan masyaqqah kepada orang yang mengiringkan, karena mengiring di belakang kepondal. Ini jangan sampai itu. Demikian juga menyebabkan yang membawa itu juga jadi masyaqqah. Kalau menyebabkan macam itu, cepat itu di sini wa illa haruma, justru malah haram. Jadi mempercepat bawanya lari, kalau mengakibatkan mafsadah, rusaknya jenazah itu rusak, atau jenazah itu malah jadi tidak bagus, ya jangan tidak usah cepat. Ini ataupun mungkin yang mengiringkan jenazah itu sampai ke pondal-pondal, lari ke sana kemudian terbirit-birit, itu jangan. Kalau di sini malah wa illa haruma. Ya mungkin seperti kita itulah di Indonesia itu ya biasa. Ini jenazah itu ya gitu sudah cepat. Yang kedua, istihbabul mubadarah bidafnil mayyit. Cepet ini menguburkan mayit. Jadi kalau di Indonesia mayit itu kan ya memang nanti ada hadisnya tidak bagus kita mengubur jenazah pada malam hari, kecuali nanti ada darurat. Ini jadi yang baik itu ya cepat. Nah, jadi biasanya kalau di Indonesia itu kalau meninggalnya sudah menjelang maghrib, itu makamnya ditunda sampai besok pagi. Ini besok pagi. Tapi ada suatu masyarakat yang segera malam pun dimakamkan. Itu sudah budaya
darah lah, satu dengan daerah lain berbeda. Nanti kita ada hadis yang menjelaskan tidak bagus menanam jenazah itu pada malam hari, ada kecuali darurat. Jadi ini cepat itu baik, jadi istihbab. Jadi kalau pagi ya sore lah kita tanam itu. Pokoknya menanam jenazah itu yang baik cepat-cepat, kecuali ada persoalan yang lain. Di sini illa idza kana maflujan au asabathu naubatun qalbiyatun famata fujatan. Ini mungkin orang ini yang mati mendadak itu tuh. Kecuali orang-orang yang mati mendadak. Jadi orang tiba-tiba lumpuh terus mati. Ini kalau mati mendadak itu atau mati meninggal jantungnya. Ini kalau begitu di sini fala budda min tasabbut min mautihi bi'ardi al-atibba wa ta'khiri tafnihi. Ini kalau memang matinya mendadak harus dipastikan apakah ini betul-betul sudah meninggal atau belum. Itu kalau matinya mendadak masuk jantung itu kan ya. Nah ini biasanya kalau di rumah sakit ini ada dokter yang memeriksa ini. Biasanya kalau di rumah sakit ditunggu sampai 2 jam. Ini untuk memastikan bahwa orang itu sudah betul-betul meninggal dunia. Ini kalau masih melihat itu harus macam itu. Nah, sekarang kan kita harus tahu juga. Nah, yang dikatakan meninggal itu apa? Jadi biasanya kita itu berselisih dalam persoalan kapan mulainya adanya kehidupan. Hidup itu mulai kapan? Terus yang dikatakan mati itu apa? Itu kapan? Ini memang perlu. Jadi kalau ada mengatakan, soalnya ini kadang-kadang menyangkut persoalan pembunuhan. Di kapan adanya kehidupan? Kalau kehidupan itu sudah ada, terus melenyapkan kehidupan, itu namanya pembunuhan. Nah ini, lah kehidupan mulai ada itu kapan? Ini macam-macam. Ada yang mengatakan ketika terjadinya pembuahan, kumpulnya sperma dengan ovum, di situ sudah terjadi kehidupan. Nah, kalau menganggap itu sudah terjadi kehidupan, maka orang melenyapkan kehidupan ketika itu tidak boleh. Ada mengatakan kehidupan itu mulai nafkhir ruh. Ketika janin itu di dalam rahim itu sudah berumur 4 bulan. Ini sudah mulai ada kehidupan. Jadi kalau ada aborsi, ini berarti dia membunuh satu kriminalitas. Kalau memang itu sudah ada sudah sampai 4 bulan. Kalau belum, kalau kita mengikuti pendapat yang tadi, aborsi walaupun sebelum 4 bulan, kalau sudah kita meyakini adanya kehidupan itu mulai adanya pembuahan, itu juga termasuk pembunuhan. Nah ini persoalannya. Demikian juga ketika kita ingin tahu kapan berakhirnya kehidupan itu. Apakah hilangnya kesadaran ataukah detak jantungnya itu sudah betul-betul berhenti nadinya. Ini juga mungkin dokter tahu ini. Nah ini makanya kalau memang orang itu masih koma, itu apa sudah mati atau belum? Nah ini mungkin dokter lebih tahu. Ini karena apa? Ini karena sekarang itu ada ini. Kalau memang orang baru belum koma atau masih koma, terus dianggap sudah mati, atau terus dibunuh pakai disuntik cepat ini eutanasia itu membunuh. Itu juga namanya pembunuhan.
pembunuhan. Nah, ini kita harus tahu persoalan itu. Jadi oleh karena itu ketika ada orang meninggal mendadak, ini mestinya harus kita memanggil dokter apa betul-betul sudah meninggal atau belum. Jadi ini harus di sini fala budda minat tasabbut min mautihi. Harus ada yang menetapkan atas kematian seseorang tadi. Siapa yang tahu? Ya, ini al-atibba, dokter-dokter. Nah, setelahnya tahu ketika untuk sambil menunggu ini, maka juga harus ada takhiru dafni. Tidak harus cepat-cepat, baru kelihatan meninggal langsung dimandikan. Tapi jangan-jangan mati suri, sudah di kafani, hidup lagi. Ini kan Oke. Oke. Kemudian yang ketiga, ini tadi kan ada kata-kata wa in takusi wa dzalik fasyarrun. Kalau memang jenazah itu tidak baik, ya, jenazahnya tidak baik, fasyarrun, maka jelek. Tad'unahu ala riqabi, kamu meletakkan persoalan yang tidak baik tadi di atas pundak kamu. Berarti di sini ada mengatakan tarkus suhbatil israr wa ahlul bitalah la idla khaira fi suhbatihim. Nah ini. Jadi sebaiknya kita itu tidak bergaul dengan orang-orang yang jelek. Lah talku ini tarkus suhbatul israr, meninggalkan bergaul dengan orang-orang yang jelek. Demi wa ahlul bitalah, dan orang-orang yang suka melanggar. Alasannya idla khaira fi suhbatim, kan tidak ada kebaikannya sama sekali. Tidak ada positifnya sama sekali bergaul dengan mereka. Bahkan ini kemungkinan itu kita tertular. Kita akan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan negatif orang tadi. Rasulullah kan pernah mencontohkan pergaulan seorang itu seperti, kalau kita bergaul itu seperti kalau pergaulan orang yang baik itu seperti bergaul dengan penjual minyak wangi itu. Kalaupun kita tidak membeli minyaknya, mesti kita akan berbau harum. Mesti dicontoh-contoh itulah. Tetapi kalau bergaul dengan orang yang jelek, itu seperti bergaul dengan nafkil kir. Dulu itu orang pandai besi, zaman dulu pandai besi yang pakai ini mesti rengos-rengos, jadi istilahnya banyak kotoran-kotoran itu. Kalaupun tidak ikut melakukan, minimal kita kena kotoran daripada yang dilakukan oleh pandai besi itu bergaul. Baru kita boleh bergaul dengan orang yang menurut kita tidak baik kalau kita ada niatan atau kita punya keyakinan bisa memperbaiki kejelekan orang tadi. Bagus. Jadi kalau kita bisa bisa memperbaiki perbuatan dia, terus kita bergaul dengan mereka dalam rangka untuk menyelamatkan orang tadi dari perbuatan yang tidak bagus, itu baik kalau macam itu, karena ada niatan dan kita punya kemampuan, tapi harus betul-betul punya keyakinan dan punya kemampuan. Kalau tidak lebih baik jangan. Kalau tidak, makanya kalau baik ya itu kan ya kalau bisa kita tuh bergaul dengan orang yang baik. Ya, ini dalam syair kan juga ada ya. Kalau bergaul ya dengan orang-orang yang baik. Jadi makanya di dalam ini kalau ingin tahu kamu keadaan seseorang, jangan tanya seorang, tanya aja akan temannya. Jadi berarti teman itu akan bisa menunjukkan perilaku teman. Jadi fa innal qarina bil muqarin ya, jadi teman itu bisa menunjukkan bagaimana teman orang yang ditemani. Itu kan dampaknya luar biasa. Nah, kalau orang jelek ya tahu aja, tanya ini. Nah, ini kita. Oke. Berikutnya, wa anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah, barang siapa menyaksikan janazah,
hatta yusalliya 'alaiha, sehingga dia ikut mensolatkan jenazah tersebut, falahu qiratun, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Di sini ada nanti qirat itu. Waman syahida hatta tudfan, barang siapa menyaksikan jenazah hatta tudfana, sehingga jenazah itu dikebumikan, dimakamkan, jadi ikut mensolatkan, ikut mengirimkan ke makbarah sampai dengan menanam, falahu qiraton, pahalanya dua qirat. Ini ya. Kila ditanyakan, wamal qiraton, apa itu qirat itu? Qala mislul jabalain al-azimain, seperti pahalanya 2 gunung. Qirat itu gunung yang besar. Ini ya. Hadis muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat bukan sampai selesai dimakamkan hatta tudfan, tapi hatta tudu'a fil lahdi, sehingga jenazah itu ditaruh di liang lahat. Ini walil Bukhari aidan min hadis Abi Hurairah, ini man tabi'a janazata muslimin, barang siapa mengirimkan jenazahnya orang muslim, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan ke atas ridho Allah Subhanahu wa taala, wa kana ma'aha, dan orang tadi selalu atau bersama dengan jenazah tadi, hatta yusalliya 'alaiha, sehingga dia itu mensolatkan jenazah, wa yafrugha min tafliha, dan dia selesai menanamkan jenazah, fa innahu yarji, maka orang tadi kembali bikirataini, dengan pahala 2 qirat. Kullu qiratin misli jabali Uhud. Nah, qirat itu sama dengan gunung Uhud. Nah, oleh karena itu, ini kalau ada jenazah, ini sebaiknya kita ikut mensolatkan, ikut mengiringkan ke makbarah sampai jenazah itu ditanam. Nah, ini hadisnya itu is'al has ala tasyidil janazah wassalat 'alaiha wa musahabatiha hatta tudfa. Jadi diikutkan sampai ke sana. Oh, ini luar biasa kalau begitu ini. Ini menunjukkan bahwa ta'zimu sya'nil mayyit, nah, wa takrimuhu. Ini kita harus mengagungkan, karena itu penghormatan yang terakhir. Ta'zimu, mengagungkan mayit, ya, dan memuliakan mayit. Jadi mengagungkan, orang mengagungkan mayit, menghormati mayit, ini bitaksir sawab. Jadi ta'zim itu bisa menyebabkan banyak pahala. Liman yatawalla amrahu, kalau orang bisa melakukan itu. Jadi kita menghormati mayit, itu banyak pahalanya. Dan ini menunjukkan bahwa mayit itu luar biasa. Menghormati itu bisa mendapatkan kita dapat jenazah. Oleh karena itu dapat pahala. Oleh karena itu beberapa minggu yang lalu kita beritahukan bahwa memberitahu orang lain atas kematian seseorang itu baik. Tujuannya apa? Tujuannya ada 2, itu simbiosis mutualis. Bagi orang yang nanti bisa mendatangi jenazah, ikut sholat jenazah, ikut mengantarkan jenazah ke makbarah, sampai makbarah jenazah itu dikuburkan, orang tadi akan mendapatkan pahala 2 qirat. Pahala yang banyak lah itu 2 qirat. Nih, kalau karena ini dulu itu orang
yang tahu baru visual, maka divisualkan. Pahala banyak seperti itu, gunung itu banyaknya. Nah, ini karena orang dulu tahunya ya visual macam itu, yang bisa dilihat, yang tampak itu, tidak pakai yang angan-angan. Kalau diangan-angan kan mungkin kurang mudah dipahami. Oh, orang seperti itu loh pahalanya. Jadi kita ini. Nah ini kan gitu. Jadi bagi orang yang yang hadir itu juga mendapatkan pahala. Bagi jenazah juga diuntungkan, ya kan? Bagi jenazah juga diuntungkan karena mereka nanti akan bisa memberi pertolongan, musyafi'an, beri syafaat kepada orang yang meninggal dunia itu. Nah, ini jadi sibuk, jadi nggak apa-apa. Kemarin sudah kita jelaskan, ini ada simbol, jadi yang jenazahnya juga diuntungkan, yang hidup juga diuntungkan. Mungkin yang punya rumah, yang pas musibah juga sahibul masaib itu juga diuntungkan. Dia mungkin akan mudah terhibur dengan banyaknya orang yang menghadiri jenazahnya saudaranya itu. Jadi 3 hal yang diuntungkan: jenazahnya, mayitnya diuntungkan, orang yang takziah juga diuntungkan, sahibul musibah juga diuntungkan. Dia mudah terhibur hatinya. Oleh karena itu, mari kita itu kalau ada jenazah itu kita lakukan macam itu. Jangan seperti yang saya katakan seperti kemarin, datang di orang takziahnya banyak, tapi cuma datang saja, tidak mau mensolatkan. Nah ini yang nggak bagus lah. Kalau datang, kalau bisa mensolatkan. Soalnya ada satu masyarakat yang datang banyak, tapi kalau dijak nyolati sulitnya bukan keparang, alasannya bajunya kotor, alasannya dia belum punya wudu, alasannya macam-macam dan macam-macam itu banyak. Hanya jagungan di ngomong-ngomong di luar, tapi tidak mau ikut sholat. Itu kurang. Yang baik saya kira ikut sholat jenazah. Ini itu mazidu fadlillahi bil mayyit wa taqribihi khairu azzal thawab liman ahsana ilaihi ba'da mautihi. Jadi ini mazidu fadlillah bil mayyit. Allah itu akan menambahkannya keutamaan dengan sebab mayit itu. Wa takrimihi, dan menghormatkan tadi. Jadi karena apa? Karena Allah tadi bisa memberikan pahala yang banyak pada orang yang orang tadi berbuat kepada jenazah setelah meninggalnya jenazah tadi. Ini kan luar biasa, berarti mayit itu luar biasa. Jadi dimenghormati saja Allah itu luar biasa. Buktinya apa? Keutamaan itu luar biasa karena orang yang hadir aja bisa macam itu. Nah ini berarti mayit itu luar biasa. Seperti saya katakan, bukan hanya mayit saja, tadi semuanya diuntungkan. Orang yang takziah diuntungkan, jenazahnya juga diuntungkan, orang yang sahibul musibah juga diuntungkan. Oke, dah. Ini kalau ada jenazah. Oleh karena itu, monggolah kita kalau ada jenazah kita hormati mereka dengan sebaik-baiknya. Soalnya kadang-kadang kita lihat ya, jenazah itu hanya yang mengantarkan ke kuburan, tidak begitu ada kuburan juga ya. Kadang mikul aja ini. Nah ini kadang-kadang ada orang ini itu Pak, itu terserah jenazahnya. Kalau jenazahnya bagus ya yang mengantarkan banyak, tapi jenazah ya ini kadang-kadang begitu kadang-kadang realita di masyarakat macam itu. Pernah bahkan di tempat kami itu pernah ada ya, karena mungkin orang nakal atau gimana, itu orang suruh ngantarkan itu mikul aja minta ongkos. Ya Allah, mikul jenazah itu minta ongkos, saking tidak maunya dengan orang tadi ya, kan lucu kan macam itu. Jangan sampai lah itu, kalau orang muslim jangan sampai. Dah, an Salim an Abihi radhiyallahu anhu annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa hum yamsuna amama janazah. Ini ya. Ini dari Salim dari Abi radhiyallahu anhu bahwasanya Salim itu pernah melihat Nabi, ini melihat Abu Bakar, melihat Umar. Beliau itu
berjalan di mukanya jenazah. Ini berarti bagaimana tata cara ngiring jenazah itu bagaimana? Ngiring jenazah itu apakah jenazahnya di belakang, yang ngiring di muka, ataukah jenazah di muka, yang ngiring di belakang? Memang kadang di dalam fikih banyak ada bedanya ngiring manten dengan ngiring jenazah. Kalau ngiring manten itu mantennya di depan, pengiringnya di belakang. Kalau ngiring jenazah itu jenazahnya di belakang, pengiringnya di depan. Tapi nantilah kita bacakan aja fikul hadisnya, karena tidak semuanya begitu. Kita itu sudah benar, kita itu. Yustahabbu lil masyi ma'al janazah. Disunahkan fikul hadisnya ini menurut hadis tadi ini ma'al janazah antak ayyakuna amamah. Yang berjalan itu di mukanya jenazah. Jadi orang yang berjalan dulu baru orang jenazahnya di belakang. Nah ini qala Syafi'i wal Malik al-masyu amamal janazah afdal. Nah ini di hukumnya hanya afdaliyah aja. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, orang pengiring itu berjalan di muka jenazah itu hukumnya afdal. Lima tadammanul hadis min fi'li sallallahu alaihi wasallam wa fi'li khulafa'ir rasyidin man min ba'dihi. Ini karena apa? Karena hadis tadi, hadisnya Salim bin, ini kan hadisnya yang meriwayatkan rawahul khamsah. Ini khamsah itu selain Bukhari dan Muslim. Ini kan hadis tadi, ada hadis tadi, dan di samping hadis tadi juga wa fi'lis min fi'lihi wa fi'li khulafa'ir rasyidin. Perilaku Nabi dan perilaku khulafa'ur rasyidin setelahnya Nabi. Jadi beliaunya berjalan dulu baru jenazah. Tapi waqala Ahmad bijawazil masyi baina yadaiha. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal boleh ya, berjalan baina yadaiha, di antara jenazah, kanan kirinya jenazah boleh. Wa khalfaha boleh, di belakangnya juga boleh ya, ini wa an yaminiha wa shimaliha. Ini boleh kanan kiri juga boleh. Ini boleh di mukanya, di belakangnya, itu boleh kalau ini. Alasannya apa? Li'anna fihi at-tawsi'ah al-musyai'in. Ini melonggarkan kepada orang yang mengiring jenazah. Boleh ke muka. Jadi bebas saja lah tausi ini. Wa huwa yuwafiqu sunnatal isra bil jenazah. Dan ini pas untuk yuwafiq, sesuai dengan sunnahnya cepat-cepat dengan jenazah itu. Kalau kan cepat bisa diikuti kalau jenazah ini. Jadi kalau di belakang kan ke pondal. Kalau ke muka mungkin nabrak ini. Jadi ini kalau pas di kanan kiri itu. Itu kata Imam Ahmad. Tapi wala yulzimuna makanan wahidan yamshuna fihi li alla yashqu alaihim aw ala ba'dihim. Dan mereka tidak harus berjalan dalam satu tempat, di muka saja atau di belakang saja atau kiri ini enggak aja. Tidak menetapkan satu tempat, makanan wahidan. Alasannya apa? Li alla yashqu alaihim, supaya tidak menyulitkan mereka. Kalau hanya setempat kan di muka tok kan susah nanti. Nah ini au ala ba'dim, atau sebagian mereka. Nah ini kalau Imam Ahmad bin Hanbal bebas. Jadi kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik yang baik itu di muka. Nah, jadi kita terserah. Jadi kan maka kita itu longgar. Jadi di NU kalau Nahdlatul Ulama itu kan ikut salah satu empat mazhab. Jadi ada kelonggaran sana sini, ada kelonggaran. Yang jelas pedomannya jelas.
Terus kalau sempit kan repot, karena akal keras itu karena sempitnya itu peta nggak punya sepisnya sempit, akhirnya desa-desan, akhirnya ya ini saling bersaan satu dengan yang lain. Kalau enggak kan tidak. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah lain lagi. Wa qala Abu Hanifah al-masyu khalfa afdal. Kalau menurut Abu Hanifah, berjalan itu, pengiring itu di belakang jenazah itu lebih utama. Lima rawahu Tawus an abihi. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tawus dari ayahnya, mama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta mata illa khalfal janazah. Ini kata Tawus itu. Rasulullah tidak berjalan sampai akhir hayat beliau ketika mengiring jenazah kecuali di belakang jenazah. Nah ini kenapa kok berbeda? Nah ini, tapi tadi ro'a, ini kan kebetulan orang banyak pas si Tawus tahunya pas begitu, terus ngomongnya macam ini, terus Umi Salim tadi tahunya begitu, terus ngomong macam itu, ya kan? Jadi ini kan karena kasusnya kan, jadi Umi Salim itu melihat Nabi, terus melihat Abu Bakar. Nih, terus mungkin tahunya beberapa kali. Kok begitu? Terus dia menjustis. Saya melihat Nabi dan Abu Bakar, Utsman ketika mengiringkan jenazah itu di muka. Jadi beliaunya itu di muka, jenazahnya di belakang. Lain lagi Tawus. Kebetulan yang dilihat Tawus itu tidak dilihat oleh Salim tadi. Nggak dilihat oleh Salim. Yang dilihat oleh Salim, Tawus pas tidak tahu. Kan kasus itu banyak, sering ya. Ini mungkin bisa pas ikut, pas tidak lah. Pas Tawus ketika melihat semuanya, yang dilihat oleh Tawus ketika Tawus melihat itu Nabi itu ketika ngiring di belakang jenazah. Itulah yang dipegangi oleh Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu ya tadi bebas saja. Di muka ya monggo, di belakang ya monggo, di kanan kiri ya monggo. Dan ini diberlakukan di Indonesia. Jadi ulama Indonesia itu luar biasa bijaknya itu. Bijaksana sekali ulama-ulama dulu itu. Coba kalau itu yang tidak boleh di muka, akan jadi ramai, di belakang dikatakan haram. Kan beliau tidak. Ya di muka ya monggo, di belakang ya monggo, kanan kiri ya monggo. Yang di muka penunjuk jalan, pengawalnya, ini yang mengiringkan. Jadi jenazahnya akhirnya di tengah-tengah. Ini kan di situ ada yang Syafi'iyah di muka, yang Hanafiyah yang di belakang, yang di kanan kiri Ahmad bin Hambal. Ya pas itu madzhab 4 ketika jenazah itu jalan. Indah sekali itu, indah sekali. Oke, ini ya. Nah, berikutnya An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qanat nuhina anittiba'il janazah. Tapi walam yu'zam alaina, muttafaqun alaih. Dari Ummi Atiyah, perempuan ini beliau mengatakan begini, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Jadi perempuan-perempuan itu tidak boleh ikut mengiringi jenazah. Ini. Soalnya apa? Alasannya banyak ini ya. Jadi ini nuhina nahana Rasulullah ni fawa al-amir an-nahy wal nahyu litanzih inda jumhuril ahli ilmi. Wa ma taqaddama min at-takhrim fawa ardiyun. Jadi makruhnya itu makruh tanzih menurut jumhurul ulama. Jadi makruh, hukumnya makruh. Jadi soalnya makanya dia tapi walam yu'zam alaina itu makruh hukumnya. Rasulullah tidak menyangatkan, melarang tapi larangnya tidak tegas, tidak sangat. Nanti jadi hukumnya jadi makruh. Nah, ini karena apa? Ya karena mungkin perempuan itu punya sifat yang lemah. Nah, di sini ada. Di sini ada ya. Nah, kenapa? Karena perempuan itu ini hatinya itu
lemah sekali ketika musibah. Jangan-jangan nanti di makbarah semaput. Dan sekarang tidak, kalau semaput malah dipoto, disoting. Lucu orang sekarang itu. Kalau orang enggak usah, itu enggak boleh. Yang baik ya tidak usah ikut jenazah. Sekarang banyak perempuan ikut jenazah, artis-artis ikut jenazah kalau meninggal ayahnya. Nah, ketika di sana dipopong terus sampai semaput, malah justru disoting yang semaputnya itu. Nah, Nabi nggak boleh begitu itu, nggak boleh. Karena apa? Takut kalau macam itu. Itu ngangelno menyulitkan orang lain. Ya lebih baik di rumah saja lah. Ini. Jadi di sini ada min nufusi mu'liman walini saya la sabro lahunna. Ini biasanya perempuan tidak ada kesabaran, lebih sabar, lebih tak orang laki-laki ketika ini. Oleh karena itu di rumah saja lah. Jadi biar tidak, apalagi kalau kuburannya banyak, nanti dirompo-rompo ya kalau ada mobilnya, kalau tidak ada kan kasihan. Nah ini juga dikeberikan wala qudrata lahunna ala hamlil janazah. Nah ini ya. Dan perempuan juga tidak kuat nggawa jenazah. Untuk apa melok ngiring tok. Sing ngiring itu kan ngebawanya kan gantian. Ini ya, jadi kalau sekarang kan karena yang bawa banyak tidak usah kan, mungkin dulu itu bawanya kan gantian bawa jenazah itu. Ini wala qudrata lahunna ala ham kedua. Jadi pertama itu hatinya tidak tatakan, tidak kuat. Yang kedua tenaganya juga tidak kuat untuk bawa jenazah, nggak mungkin. Nah, serta ma'al khaufi min takasyuf muhasinihinna. Nah, ini ya kalau ini kan mungkin dulu tidak mahasin itu ini payudaranya tampak, kalau bawa begini kan tampak wong ini ke sana. Karena dulu mungkin belum ada yang namanya BH. Zaman dulu kan belum ada. Kapan sih sejarah BH itu kan baru aja. Dulu nggak ada. Makanya kalau jangan lihat kenapa sih orang sholat kok perempuan begini ini kan mungkin dulu itu belum ada penahan itu payudara itu. Maka kalau sholat ini ditahan pakai tangan. Nah ini jadi sunnah kan. Nah sekarang kalau sudah pakai BH ya tetap itu, kalau kita itu pakai ta'abud atau ta'akul. Kalau ta'abudi tetap seperti itu. Bedanya perempuan dan laki-laki ketika sholat, sujudnya beda, rukuknya beda. Itu karena apa? Ya menahan itu supaya tidak lepas. Karena dulu belum ada ini yang namanya penahan, itu belum ada ketika itu. Nah ini kalau mikul, kalau begini kan akan tertarik. Kalau memang dia itu kuat, akan tertarik ke atas. Maka di sini ma'al khaufi min takasyuf mahasinin. Mahasin itu katanya. Walidha qala liniswatin, ini kata itu tidak boleh. Nabi itu melarang perempuan-perempuan mengikuti jenazah itu. Jadi ini oke, di sini ada kan ya. Jadi terus walam yu'zam alaina lam yu'akkad alaina. Jadi maksudnya itu dilarang, tapi larangannya bukan sangat. Jadi bukan sampai haram, tapi makruh. Ya makruh aja. Oleh karena itu yang baik ya seperti kita itu. Saya bagus itu. Di kita bagus di Malang. Ini budaya-budaya gitu itu jangan kita ikutilah. Sekarang budaya perempuan ikut ini, kalau jelas-jelas tidak ada nasnya tidak usah lah. Ya laki-laki saja ikut ke makbarah. Enggak apa-apa. Nanti kalau di sana ini enggak ada nasnya. Walaupun makruh itu sebaiknya tidak. Tidak ditinggalkan dapat pahala. Ditinggalkan ikat itu loh, lapau ikut orang oleh pahala. Kan dapat keselnya tok itu. Kalau ke sana itu kan di sana tidak baru makjuratin ini. Jadi kamu pulang itu kamu tidak dapat pahala. Jadi ngantarkan jenazah sampai ke liang lahat tidak dapat pahala. Kalau perempuan, kalau laki-laki dapat pahala. Ini lebih baik tidak. Oke, satu hadis lagi ini ya. Ini An-Nabi Sa'id radhiyallahu anhu. Ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza ra'aitumul janazah faqumu. Ini wa man tabi'a fala yajlis hatta tudu'a muttafaqun alaih. Ini. Jadi ini. Jadi kalau artinya begini, kalau kamu itu melihat jenazah, ini, maka berdirilah kamu menghormat jenazah itu. Ini ya. Jadi menghormat jenazah itu. Ini. Jadi terus faman tabi'aha. Ini jadi faman tabi'aha ini kalau mengikuti falayajlis, kamu jangan duduk hatta tudoa, sehingga jenazah itu diletakkan. Saya bacakan aja lah. Kana qiyam li janazah fi sadril Islam masyru'an. Diberdiri ketika ada jenazah di awal Islam itu disyariatkan. Waladzalika ta'ziman lil ilahil ladzi yaqbidun nufus. Ini karena menghormat Allah, ya, menghormati Allah yang Allah itu mencabut nyawa. Jadi dan menghormat malaikat al-muwakkilina 'alaiha, dan menghormati malaikat yang malaikat ditugaskan untuk menyabut nyawa. Wahtalafal ulama fil amri bil qiyam. Jadi ulama berbeda pendapat tentang berdiri ini hukumnya bagaimana. Faminhum man hamalahu alal ijab. Jadi ada mengandungkan perintahnya faqumu itu wajib. Fajaro ala wujubil qiyam bil janazah illa marad bil mukallaf. Walam yaksid tasyi'ah ala wajhil umum. Jadi begini, jadi kalau anda mengatakan wajib, jadi kalau ada jenazah lewat itu wajib berdiri. Kalau mengatakan perintahnya itu wajib bagi orang yang tidak ingin untuk mengantarkan jenazah itu, cukup berdiri. Jadi tapi ada mengatakan waqala haula anna hadzal wujub nusikha. Jadi ada mengatakan sudah dinasah bi hadis Ali radhiyallahu anhu annahu qamal janazah summa qa'ada. Nabi pernah ini bahwasanya Nabi itu dulu berdiri tapi kemudian duduk. Jadi duduk, hadisnya duduk itu apa namanya, nasih lil amri bil qiyam ijaban. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau begitu tidak harus berdiri, tidak harus. Tapi ada mengatakan wa minhum man jara ala anal amra lil istihbab. Berdirinya itu hukumnya sunnah. Nah ini ya tadi alasannya apa? Karena tadi perintah kumu itu amar, itu kan al aslu fil amril wujub. Nah, terus itu ada hadisnya Ali tadi, bahwa Ali tadi qamalil janazah summa qa'ada. Nah, berarti perintahnya itu tidak merupakan perintah lil wajib, tapi perintahnya lis sunnah. Tapi ada mengatakan ya tidak tadi, ya sudah tidak wajib, tidak sunnah, karena duduknya Nabi itu merupakan penghapus dari dulunya itu ketika beliau berdiri kemudian Nabi duduk. Lah duduknya itu berarti penghapus hukum tadinya berdiri. Nah ini pemahaman teks ya. Jadi satu teks aja dibeda macam itu. Jadi dulu Nabi berdiri kok kemudian duduk, berarti duduknya itu menusah. Enggak usah berdiri, kalau duduk cukup, tidak ada hukum. Tapi ada mengatakan duduknya Nabi itu menghukumi sunnah, hukumnya sunnah. Berdirinya hukumnya sunnah. Karena apa? Dulu itu perintahnya kumu, ada perintah amar. Kok ini Nabi duduk? Berarti perintahnya itu perintahnya sunnah saja. Tapi satu tak mengatakan wajib, ya karena tadi hanya berpedoman dengan satu teks itu saja. Nah ini apa namanya, kita memahami teks itu macam itu. Jadi satu teks aja ada dua hadis itu bisa menjadi hukum yang bermacam-macam. Oleh karena itu kita tinggal ikut aja. Nah
Tadi, jadi di sini ada disyariatkan yang minimal sunnah lah. Masyru'atul qiyam 5 marat alil janazah wa wajalisun ta'ziman lillahi ta'ala. Jadi ini menghormati bukan menghormati jenazahnya, menghormati Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah mengatakan kan itu, ketika ada jenazah lewat, kemudian Nabi berdiri, setelah lewat terus dikatakan itu yang meninggal bukan orang Islam, orang Yahudi. Nabi mengatakan menghormati, bukan menghormati orangnya, tapi menghormati Allah Subhanahu wa taala. Al-qabidul arwah itu. Nah, ini pertama. Yang kedua, al-musyayyi'il janazah la yajlis. Yang mengiringkan jenazah jangan duduk dulu. Hatta tungzalul janazah ala a'naqir rijal al-ardi. Nah, ini sehingga jenazah itu diturunkan dari ini apa namanya? Pundak-pundaknya itu bahkan sampai dimakamkan kan, tetap berdiri kan, tetap berdiri. Kita itu baru duduk ketika apa namanya ada doa. Nah, doa itu kita baru duduk. Kadang-kadang tidak, orang itu datang langsung duduk tidak. Jadi di dalam kitab itu gini, ketika datang tetap berdiri terus, jenazah ini berdiri terus, dimakamkan, ini prosesi berdiri terus sampai ini baca ini juga kalau ditalkin juga masih berdiri. Nah, ketika doa itu baru orang duduk. Nah, ini doa kita baru duduk, tidak seperti kita kadang-kadang langsung duduk, enggak, berdiri dulu sampai dia doa. Ya, ini supaya kita tahu, soalnya banyak Pak kan tidak, ya memang kalau tidak apa-apa ya tidak apa-apa, haram pun tidak. Oh, itu ini perintahnya itu tidak perintah tahrim. Jadi istighbab itu hukumnya ada mengatakan itu sunnah. Jadi la tajlisu tadi kalau kita mengatakan amarnya, perintahnya itu perintahnya itu wajib atau perintah itu makruh atau sampai itu hanya ya perintah sampai makruh saja itu. Kalau itu ada larangan fala yajlis, jangan duduk itu. Oleh karena itu yang baik macam itu. Itu jangan kita baca dalam kitab-kitab itu macam itu. Nah, jadi kita itu baru boleh duduk ketika yang nalkin itu doa. Yang biasa kan tidak, kita datang langsung duduk terus jagung tidak baik itu. Nanti di belakangnya itu ada bagaimana sikap pengiring. Nanti ternyata di sini banyak itu apa namanya sikap-sikap pengiring dan gimana. Yang baik bagaimana di kuburan itu. Oke, An-Nabi Ishaq wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam hadis ini karena ini aplikatif sekali. Perhatikan supaya kita itu ketika berperilaku, bertindak itu sesuai dengan tasyri', sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.